apa di buaya? Buayanya di mulutnya nih. Nah, seekor buaya berenang. Udah tahu apa dibawanya tuh? Mudah-mudahan bukan orang. Nah, kayak ada dua ngambang lah kaki nah. Iya. Kan? Ini kayak baju nih, baju setelan. Ya apa itu? Iya tuh ngambang lah dua nih, nah ini kan ngambang dua nih. Nah. Ini kayak baju setelan. Ini kepala orang. Hah? Nah, ini kepala orang nih, tangannya ngambang dua ini. Nah, ya kan? Ini tangannya nih kayaknya ngambang dua nih. Nah, ini kepala. Innalillah. Coba kamu dekat dari situ, dari situ. Itu anak kecil itu. Iya kayaknya. Astagfirullahaladzim. Iya anak kecil itu, iya itu. Ini kayak orang ini. Tuh ada tangannya itu. Nah, tangannya ngambang. Nah. Astaga. Oh iya bener orang ini Roh. Orang Roh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi waridoka maklubi atini mahabbatak wa marifatak amma ba'du. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, sesuai pada judul pada kesempatan video kali ini, yang mana yang tadi saya tampilkan dalam video cuplikan awal, yang mana yang kita telah menyaksikan bersama-sama, tidak memejamkan mata dan juga tidak memejamkan telinga, tentang apa yang telah kita lihat bersama-sama, yaitu ada seekor binatang, yang mana binatang ini adalah binatang buaya, yang buaya ini mengantarkan jasad jenazah balita ataupun bisa kita bilang bayi atau anak kecil lah, seperti itu, mengantarkan dari tengah-tengah sungai sampai ke permukaan daratan seperti itu. Walaupun pada video yang tadi kita lihat bersama-sama itu kan ada orang yang mengabadikan ya, memvideokan, yang mana viral kan ini kalau tidak salah mungkin udah ada beberapa hari yang kemarin sih, karena saya juga baru sempet menanggapinya, karena ini pun permintaan dari sedulur-sedulur 313 yang meminta saya untuk menanggapi hal tersebut tentang buaya, yang mana buaya tersebut mengantarkan jasad seorang balita, saudara. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, pada kesempatan kali ini saya tidak akan panjang-panjang juga, karena hanya ingin menjawab pertanyaan sedulur-sedulur saya, terkhusus lebih khususnya sedulur-sedulur 313 yang telah memberitahu saya melalui pesan WhatsApp. Bagi yang pada mempunyai nomor saya, kadang-kadang kalau ada info atau apapun saya dipinta untuk menanggapi hal-hal tersebut. Ada yang melalui lewat WA, ada yang melalui lewat Facebook ataupun lewat Instagram, saudara. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, mungkin karena sedulur-sedulur saya ini meminta agar bagaimana ketika ada seekor binatang itu hatinya itu seperti manusia mungkin ya, kebaikannya itu padahal itu bisa saja langsung dimakan oleh sang buaya seperti itu. Akan tetapi itu secara tidak langsung malah diantarkan jasad si balita tersebut ke dasar daratan. Dan yang menjadikan pertanyaan dari sedulur-sedulur, mungkin ini antara mistis ataupun logika. Simpel-simpel saja. Kalau misalkan dikaitkan dengan mistis, ini bisa jadi juga. Dan juga misalkan dikaitkan dengan logika ataupun naluri, ini bisa masuk juga. Jadi dua-duanya ini adalah berkesinambungan, saudara. Kenapa ketika mistis ini masuk? Karena dalam hal apapun, entah itu dari jin ataupun kalangan yang lain, karena kan jin juga ada orang-orang yang jin Islam ataupun apapun itu, ataupun ada jin yang bukan Islam. Notabene-nya kalau misalkan jin-jin Islam seperti itu, mereka memang terkadang hatinya pun cenderung itu seperti manusia, baik dan suka saling menolong, saudara. Seperti itu. Dan juga ada jin-jin yang jahat, kayak kadang-kadang orang yang sedang bepergian atau apa,
itu dibikin linglung dan lain dan sebagainya, bahkan hilang beberapa hari seperti itu. Didoakan oleh orang-orang tertentu, bisalah balik lagi dengan seperti itu. Begitupun dengan kejadian seperti ini tentang buaya yang mengantarkan jasad seorang balita ataupun jenazah ke permukaan darat. Kalau dikaitkan dengan mistis, ya bisa jadi seperti itu. Tapi tidak akan saya perjelas secara gamblang di media seperti ini. Karena walau bagaimanapun, di media ini kan kalau saya jelaskan secara gamblang, secara full tidak akan cukup. Karena waktunya ini adalah terbatas, saudara. Jika dengan naluri ataupun dengan logika, ya memang masuk juga. Karena orang-orang ini sekarang itu kita tuh terbalik. Ada orang yang hati manusia tapi seperti binatang. Ada yang benar-benar binatang, hatinya seperti manusia. Contohnya seperti apa? Orang-orang yang manusia yang hatinya seperti binatang, ketika orang ini mempunyai anak lalu anaknya main buang-buang aja, nah itu menunjukkan kayak bukan manusia, saudara. Akan tetapi jasadnya aja manusia, tapi hatinya bagaikan lebih-lebihan dari binatang, saudara. Begitupun sebaliknya, yang binatang, yang mana ini adalah binatang-binatang buas, yang mana tercap dalam kategori pemakan daging ataupun bisa menjadi pemakan manusia. Ini binatang-binatang ini bisa berhati manusia, padahal bisa saja dia makan, tapi itu tidak dia makan, saudara. Bahkan viral seperti itu, saudara. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, kalau kita membuka riwayat sedikit ini tentang Nabi Nuh alaihissalam, ketika beliau pun ketika itu mendapatkan isyarah dari Yang Maha Kuasa tentang nanti adanya bencana yang sangat begitu luar biasa. Itu waktu di zaman Nabi Nuh saja, kan binatang-binatang yang lain pun banyak, entah itu dari harimau, gajah, entah itu dari tikus, dari buaya. Yang iman, yang percaya tentang kepada Nabi Nuh, Nabi Allah, ini Nabi Nuh alaihissalam, itu binatang-binatang semuanya itu masuk dalam perintah Nabi Nuh alaihissalam, masuk ke kapalnya Nabi Nuh karena akan terjadi bencana yang sangat begitu luar biasa besar. Tapi begitupun ada juga binatang-binatang yang tidak percaya dengan perkataan-perkataan Nabi Nuh bahwasanya terjadi bencana besar. Karena binatang pun sama seperti manusia, ada yang iman kepada Allah dan juga ada binatang yang tidak iman kepada Allah. Seperti itu yang kita lihat waktu membuka riwayat Nabi Nuh. Binatang-binatang banyak yang iman kepada Nabi Nuh, bahkan mempercayai bahwasanya nanti akan terjadi bencana besar. Tapi anak Nabi Nuh, yakni si Kan'an, beliau tidak percaya kepada ayahandanya, yakni Nabi Nuh alaihissalam. Maka terjadilah bencana banjir yang sangat dahsyat luar biasa. Dan dikala itu binatang-binatang yang tidak percaya tentang pembicaraan Nabi Nuh, dan juga masyarakat manusia yang tidak percaya dengan Nabi Nuh, yang mana dikala itu binatang manusia yang tidak percaya kepada Nabi Nuh dikala itu habis dilululantahkan oleh air, dan selamat yang percaya dengan pembicaraan Nabi Nuh tentang binatang-binatang. Masyarakat yang percaya kepada Nabi Nuh bahwasanya Nabi Nuh ini mendapatkan isyarah dari Yang Maha Kuasa, akan terjadi bencana yang sangat begitu luar biasa. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Bila mana apa yang saya sampaikan salah, yakinlah itu semata-mata hanya kebodohan saya. Bila mana apa yang saya sampaikan benar, yakinlah hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.